Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa UX dan UI pada desain tersebut. Next. Pengertian pada UX dan UI. UX merupakan desain yang digunakan untuk meningkatkan kepuasan dari pengguna website melalui kesenangan dan kegunaan yang diberikan dalam interaksi antara pengguna internet atau pengunjung dan produk. UX inilah yang berfungsi untuk membuat website e-commerce yang menjadi lebih mudah dan tidak membingungkan pengguna. Next. UI lebih menciptakan ikatan emosional dengan pengguna melalui desain yang menarik dan indah. Biasanya UI akan diimplementasikan atau dikerjakan setelah UX. Setelah dengan menentukan desain dari layout, logo, warna, topografi, dan hal-hal lain juga yang mempercantik web e-commerce tersebut. Next. Tujuan penerapan UX dan UI desain. UX lebih bertujuan untuk membuat suatu website mudah digunakan oleh pengguna UX. UX desain dituntut untuk menjadi jembatan penghubung agar UI dapat bekerja sama dengan sistem. UI bertujuan untuk menampilkan desain interface yang keseragaman dan konsistensi yang baik, meliputi font, warna gambar, dan bentuk visual lain. Jadi, keduanya UI dan UX merupakan tujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah demi langkah yang dilakukan oleh pengguna berjalan dengan lancar, jelas, dan logis. Agar UI dan UX berperan baik, pastinya Anda harus memiliki pemahaman yang baik akan kebutuhan dan kebiasaan dari pengguna terhadap sebuah website. Terus, user testing merupakan suatu proses pengujian oleh pengguna yang bertujuan untuk menghasilkan dokumen yang bisa dijadikan bukti bahwa produk yang dibuat dapat diterima bagi pengguna. Ini tampilan feedback. Terus, data analisis. Analisis data adalah proses infeksi pembersihan dan pemodelan dengan tujuan menemukan informasi yang berguna untuk menginformasikan kesimpulan dan mendukung pengambilan keputusan. Steam up adalah mempermudah mesin mencari untuk memahami dan mengindeksi konten. Ini Steam up. Terus status function. Nah, konsep yang berkaitan erat seperti kepuasan sistem atau kepuasan pengguna atau kepuasan sistem komputer akan pengguna berakhir komputasi kepuasan. Sketsa. Nah, sketsa adalah karya gambar yang biasanya tidak dimaksudkan sebagai hasil karya akhir. Sebuah sketsa dapat memiliki beberapa tujuan: merekam sesuatu yang dilihat oleh seniman, merekam atau mengembangkan unit gambar dari sketsa. Terus, pembuatan purwarupa atau perangkat lunak atau siklus hidup menggunakan pembuatan purwarupa adalah salah satu metode siklus hidup pengembangan sistem yang didasarkan pada konsep model kerja. Kolaborasi adalah proses dua orang atau lebih entitas atau organisasi yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan. Kolaborasi mirip dengan kerjasama. Desain grafis. Desain grafis adalah rancang grafis atau proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan resepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Next. Nah, visual content punya elemen atau komponen ini yang membedakan dengan konten lain. Bahkan backlink atau inti dari konten ini adalah gambar. Jadi mereka tak sadar punya gambar. Jadi pada intinya adalah visual content adalah merupakan gambar. Nah, terus yang berikut, peranti adalah semua peripheral yang digunakan untuk memberikan data dan sinyal untuk mengendalikan untuk suatu sistem pemrosesan
informasi, misalnya komputer. Nah, ini tampilan pada komputer, keyboard dan mouse. Tool atau alat. Nah, alat perkakas adalah benda yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Beberapa contoh alat adalah palu, tang, gergaji, dan cangkul. Beberapa benda sehari-hari seperti garpu, sendok, dan pensil juga termasuk alat. Pisau merupakan satu alat yang diciptakan manusia. User atau kontrol. User atau kontrol adalah bagian dari sistem keamanan Microsoft Windows yang mencegah aplikasi atau program membuat perubahan yang tidak diinginkan dalam sistem Windows. Action button adalah sebuah tanda atau tombol dalam slide yang mempunyai fungsi sebagai hoverline atau pengendali dalam presentasi. Ini simbol-simbol yang ada pada komputer. Peranti keluaran. Nah, peranti keluaran adalah peranti yang dapat menampilkan hasil pengolahan atau hasil pemasukan data atau perintah pada komputer. Berdasarkan hasil pengeluaran dapat digolongkan menjadi soft coffee, hard coffee. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.